Nah sekarang mari kita lihat yaitu 8 nama surga dan kriteria calon penghuninya. Semoga kita teman-teman termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah informasi keislaman tentang 8 nama surga dan kriteria calon penghuninya. Tentu kita sebagai umat muslim tidak ada satupun yang tidak berkeinginan untuk masuk surga. Tidak ada satupun. Semua dari kita yakin pasti ingin masuk surga. Bahkan umat non-muslim juga demikian, ingin masuk surga. Karena surga itu tempat kesenangan, tempat kenikmatan. Sedangkan neraka ya siksa. Makanya nggak ada satupun di antara kita itu yang tidak ingin masuk surga. Nah, surga itu memang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jannah. Surga dalam Islam ini merupakan tempat yang kekal dan penuh kenikmatan sebagai balasan terbaik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita rangkum paling tidak ya ada 8 surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan surga itu sendiri menurut Rasulullah, jadi sebagaimana sabdanya yang artinya surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah sekarang mari kita lihat yaitu 8 nama surga dan kriteria calon penghuninya. Semoga kita teman-teman termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu surga Firdaus. Nah surga Firdaus ini digambarkan sebagai tempat yang di dalamnya terdapat kebun yang dipenuhi pohonan rimbun dan buah-buahan, mengalir sungai-sungai dari mata air. Nah, kriteria calon penghuni surga Firdaus ialah orang-orang yang memelihara sholatnya, menunaikan kewajibannya yaitu zakat, memelihara kemaluannya, menjaga diri dari zina, serta mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ini surga yang pertama, yaitu surga Firdaus dan kriteria calon penghuninya. Yang kedua, surga Aden atau Jannati Aden. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Aden itu dari intan putih. Sedangkan kriteria calon penghuni surga ini ialah orang-orang yang sempurna iman dan Islamnya, dan juga mereka yang selalu bersabar tatkala menerima ujian dalam hidupnya. Nah, di dalam Al-Quran, surga yang kedua, surga Aden ini disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 72 yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapati tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan ridha Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Surga yang kedua yaitu surga Aden. Surga yang ketiga, surga Naim atau Jannatun Naim. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan surga naim ini dari perak putih yang di dalamnya berisi segala macam bentuk kenikmatan. Calon penghuni yang pantas berada di sini adalah orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh semasa hidupnya di dunia. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 8 sampai 9 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surga yang ketiga, itu Jannatul Ma'wa. Surga yang keempat, yaitu surga ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Ma'wa sendiri artinya tempat tinggal atau tempat menetap. Surga ma'wa berada pada tingkatan keempat. Dan kriteria calon penghuninya yaitu golongan orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, dapat menahan hawa nafsunya dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surga ma'wa ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Sajdah ayat 19 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah surga yang keempat, yaitu surga ma'wa. Yang kelima, yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam ini berada di tingkatan kelima, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari yakut merah dan batu rubi sejenis permata. Darussalam artinya rumah keselamatan, tempat yang di dalamnya ada rasa kedamaian karena berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini penghuninya bebas meminta apapun yang mereka inginkan. Kriterianya atau calon penghuninya adalah golongan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengakui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Nah, surga Darussalam ini disebutkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 127 yang artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal-amal kebajikan yang mereka kerjakan. Nah, inilah surga yang kelima, Darussalam. Surga yang keenam yaitu surga Darul Muqamah. Darul Muqamah bermakna tempat yang kekal dan abadi. Surga ini diciptakan oleh Allah dari perak putih dan akan dihuni oleh orang-orang yang berpegang teguh akan iman dan Islamnya, mengerjakan kebaikan dan selalu bersyukur. Inilah calon penghuni atau kriteria calon penghuni surga yang keenam ini, Darul Muqamah. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 34 sampai 35 disebutkan yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Inilah surga yang keenam, Darul Muqamah. Surga yang ketujuh yaitu surga Muqamul Amin. Surga Muqamul Amin adalah tempat yang aman dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Surga ini diciptakan oleh Allah dari emas, sama seperti surga Firdaus. Sedangkan kriteria calon penghuni surga Muqamul Amin adalah orang-orang yang memiliki keimanan berada di level muttaqin, artinya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini
Disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 51 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Nah inilah teman-teman surga yang ke-7. Sedangkan surga yang ke-8 adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Surga Khuldi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan merah dan kuning sejenis permata. Surga Khuldi merupakan tempat yang di dalamnya ada taman dengan pepohonan yang teduh dan berbuah. Sedangkan kriteria calon penghuni adalah orang-orang yang taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya tanpa pilih-pilih. Mereka lah golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 15 disebutkan yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Nah inilah teman-teman sebuah informasi, semoga informasi tentang keislaman ini, yaitu 8 nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran, bisa menambah wawasan kita dan membawa manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua termasuk dimudahkan oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Salah satu dari 8 surga yang kita sebutkan tadi. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.